Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Tara Channel. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya. Tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Oke, langsung saja kita bahas tentang updatean terbaru Pi Network hari ini. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, kemarin itu saya sempat dibully ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa, saya maklumin karena ketidaktahuan kalian ya, karena kurang literasi dan juga banyak berharap yang lebih gitu ya tentang Pi Network ini di tanggal 14 khususnya. Bagi yang masih berharap tanggal 14 itu diumumkan GCV gitu ya, itu nggak mungkin terjadi. Dan hari ini Core Team mengupdate informasi terbaru tentang tanggal 14 Maret 2025. Apa itu isinya? Yaitu ada 2 poin pokok penting dan di dalamnya nanti saya akan bahas di video kali ini. Jadi jangan di-skip-skip video ini. Oke, langsung saja poin yang pertama dari pengumuman ini adalah yaitu tentang Pi Day 2025. Artinya tanggal 14 itu adalah hari ulang tahun Pi Network, di mana hari ulang tahun ini adalah ke-6 tahun sejak Pi Network ini didirikan atau berjalan dalam mining di aplikasi Pi Network. Yang kedua adalah Open Network Pi Fest. Ingat ya, Open Network itu sudah terjadi sejak tanggal 20 kemarin. Oke. Jadi tidak ada Open Network lagi atau Open Mainnet. Ini Open Network Pi Fest ini adalah yaitu festival atau dibukanya jaringan festival di mana ya komunitas di seluruh dunia yang berkaitan dengan komunitas Pi Network itu di tanggal 14 besok disuruh mengadakan yaitu mengikuti acara festival Pi Network. Festival itu apa sih? Ya festival kayak gitu ya, kayak kegiatan jual beli barang kayak sebelum ini teman-teman Open Network ya, atau pada saat Enclosed Network waktu itu kan sudah pernah diadakan ya teman-teman, di mana semua pioner itu bisa terlibat, baik itu ekosistem atau itu peer to peer atau itu seorang pedagang pembisnis yang punya barang gitu ya untuk bisa mengikuti kegiatan Pi Fest yaitu dengan barter, di mana Pi Network ya fungsinya bukan hanya sekedar didagangkan ya atau ditradingkan di bursa, tetapi juga untuk bisa ditukarkan dengan barang atau transaksi secara nyata, kurang lebih gitu ya. Namun permasalahannya waktu sebelum Open Network, waktu Enclosed Network itu kan kita nggak tahu harga Pi Network yang sebenarnya karena belum di listing di bursa. Nah sekarang waktunya tepat banget, seperti beberapa tahun yang lalu pernah saya sampaikan, kalau belum listing di bursa kemudian nanti seorang pedagang dia akan menerima koin Pi, kalau belum listing di bursa dia mau jual kemana? Nah sekarang jawabannya ya sangat simpel, karena sudah listing di bursa otomatis ya seorang pedagang yang menerima koin Pi bisa dijual nanti di bursa, kurang lebih gitu ya. Otomatis harganya juga nggak GCV. Kalau pedagang masih menerima GCV ya itu terserah pedagangnya ya, tapi ya menurut saya rugi. Kenapa? Karena sudah listing di bursa harganya kan sudah ketahuan ya di OKX, di Bitget, di Maxi gitu ya. Nah tentunya analisa saya benar, di listing di bursa dulu baru nanti kita bisa transaksikan secara nyata. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mengetahui harga yang sebenarnya. Jadi lupakan yang namanya GCV. Masih aja ngeyel, silahkan. Mau bully saya lagi silahkan ya, saya sudah mengedukasi kalian. Masih belum sadar juga silahkan. Oke, kita akan coba bahas tentang 3 poin pokok dalam pengumuman Pi Day ini ya. Ada juga pengumuman penting terkait dengan merubah nomor handphone. Nah kita coba baca di bagian read more ini ya untuk selengkapnya teman-teman. Oke, kita terjemahkan terlebih dahulu ya, supaya lebih gampang untuk memahami guys ya. Nah, jadi di sini adalah pengumuman Open Network Pi Fest ya, bukan Open Network Pi Network. Kan kita udah tahu ya, Open Network itu sudah terjadi di tanggal 20 kemarin. Dan ini adalah Open Network, maksudnya pembukaan jaringan Pi Fest ya.
kayak gitu ya. Dan fitur baru yang memungkinkan perubahan nomor telepon dengan KYC. Oke, langsung saja kita baca. Dari judul itu sebetulnya sudah kita bisa tangkap ya. Ada 3 poin pokok yang ditekankan oleh core team. Yang pertama adalah di tanggal 14 besok ya, di hari Jumat, itu adalah hari Payday, di mana hari Payday ini ya untuk merayakan dengan PayFest juga, kemudian jaringan terbuka pertama yang menghubungkan para pelopor dengan pedagang lokal. Yang saya sampaikan tadi ya, kalau seorang pedagang ya, itu pasti dia akan menerima koin Pi kan. Nah, karena dia kan jual barang. Maka sebagai pioner itu bisa membeli dengan koin Pi. Itulah yang dimaksud dengan transaksi barter atau dengan dunia nyata. Namun masalahnya kalau sebelum open network kemarin ya, kita berbicara flashback ke belakang ya. Kalau waktu enclosed network itu dia menampung koin Pi dari pioner gitu ya. Kalau dia nggak tahu harga yang pasti rugi. Ya, itulah kenapa ya saya tekankan jangan berburu-buru melakukan transaksi yang besar-besaran. Kalau untuk sekedar uji coba oke lah. Nah, sekarang kan kita udah tahu ya harganya di bursa berapa. Ya, jadi kalau teman-teman punya bisnis atau punya barang mau ditukarkan dengan koin Pi ya silakan. Dan otomatis ya mengikuti harga bursa. Nggak boleh dong menetapkan GCV gitu ya. Ya kalau menetapkan GCV terserah. Mungkin ya akan rugi. Ya iyalah, karena di bursa sudah ada harga kok masih menerima dengan harga GCV. Umpama saya punya mobil, pedagang nih, bisnis mobil. Masa iya kalau logika waras saya nggak mungkin saya rela mobil saya ditukar hanya dengan 0,00001 pai umpama ya. Ya otomatis ya nggak matching dong. Sedangkan di bursa aja satu koin Pi-nya harganya 28.000 sampai 30.000. Kan sangat rugi. Otomatis saya melepaskan barang saya dengan koin dengan begitu murah. Nah, jadi sudah paham lah ya, sudah nangkap dengan penjelasan ini. Jadi inilah jalan terbaik dari core team, melisting di bursa dulu untuk bisa nanti para pedagang, pembisnis juga bisa mengikuti PayFest, menerima koin Pi dari pioner, dan dia juga menerima koin Pi-nya nanti bisa untuk disimpan, di hold di walletnya, atau dia untuk dicairkan juga ke rupiah atau ke wallet-wallet atau ke mata uang di setiap negaranya masing-masing, maka solusinya di bursa. Oke, sampai sini jelas ya. Bagi seorang pemain kripto pasti paham. Kemudian itu poin yang pertama. Selain itu fitur baru telah dirilis ya, yang memungkinkan pioner yang terverifikasi KYC untuk memperbarui nomor telepon akun lengkap mereka jika nomor telepon mereka berubah atau kadaluarsa. Nah, jadi ada kesempatan nih penekanan buat teman-teman bisa merubah nomor handphonenya bagi yang sudah KYC ya. Kalau nomornya itu udah nggak aktif lagi dan otomatis kan nggak bisa menerima OTP lagi ya kan. Nah, segera dirubah bisa itu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi ya inti pokoknya seperti itu. Kemudian kita bahas tentang PayFest ini apa sih? Memfasilitasi utilitas perdagangan lokal di open network. Nah, PayFest adalah kesempatan untuk merayakan tingkat aksesibilitas baru open network dan memperluas adopsi Pi di dunia nyata. Yang seperti saya sampaikan tadi ya, dalam skala global ya otomatis transaksi dengan koin Pi di dunia nyata itu maksudnya ya jual beli di dunia nyata. Artinya pakai barang gitu ya. Dinyatakan gitu loh ya, diwujudkan ya dalam bentuk fisik. Para pioner terlibat dalam transaksi dan perdagangan sehari-hari dengan perdagangan lokal yang menerima Pi. Ingat ya, ini nggak semua negara bisa. Seperti beberapa tahun yang lalu sudah saya jelaskan di Bali ya. Silakan cek di deskripsi video ya. Videonya sudah pernah saya upload ya. Di Bali itu ada seorang pembisnis ya, atau bisa dikatakan showroom mobil tapi dia disewakan ya, sewa jasa mobil atau apa sih bahasanya tuh ya sewa mobil ya, tapi dia transaksinya menerima dengan Bitcoin. Maka di situ terjadi yang namanya pelanggaran hukum di Indonesia. Maka nggak bisa guys ya, kalau kita transaksi menggunakan kripto tuh nggak sah di Indonesia, karena di Indonesia kan sahnya tuh ya pakai rupiah. Jadi kalau saran saya teman-teman, kalau skalabilitasnya masih kecil-kecilan oke lah ya, tapi kalau untuk bisnis yang memang besar teman-teman harus menerimanya dengan rupiah dulu ya, dikonversi melalui bursa kayak gitu ya, jangan langsung Pi ke Pi gitu ya.
nanti ketahuan namanya penegak hukum ya pasti kena tuh ya, karena melanggar undang-undang di Indonesia guys ya. Oke, dari usaha kecil hingga penyedia layanan besar, Payfast terus menyatukan masyarakat, memberdayakan para pelopor untuk terlibat dengan perdagangan Pi yang asli dan membantu membangun utilitas dalam ekosistem. Jadi, apakah Anda seorang pedagang yang ingin menjangkau pelanggan baru atau seorang pelopor yang ingin menjelajahi dunia belanja bertenaga Pi yang terus berkembang? Payfast adalah kesempatan Anda untuk ikut serta. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau Anda seorang pedagang, ya silakan bikin ya, di copy paste gitu ya. Nanti di Payfast di tanggal 14 itu kalian bisa tuh adakan ya seraya, ini kan pas banget momennya di bulan Ramadan ya. Istilahnya tuh bikin bazar lah ya kan. Nah, bikin bazar kemudian dicetak wallet Pi-nya untuk menerimanya. Siapa tahu ada pionir yang lewat gitu ya. Oh, itu seorang pionir juga tuh pedagang ya kan. Mau ditukar dengan koin Pi atau pembayarannya dengan koin Pi. Oke, boleh dicoba ya. Tapi jangan skala besar ya, untuk bisnis saya pikir nggak worth it banget ya. Kalau untuk sekedar bazar, jual beli makanan ya worth it lah ya. Is okay, masih bisa apa namanya ya, ya kecil-kecilan lah ya. Kalau untuk bisnis yang besar kayak jual beli mobil, saran saya ya nggak cocok karena melanggar di undang-undang di Indonesia ya, harus rupiah dulu. Makanya solusinya ya sudah di listing di bursa kan, jadi udah aman. Ya transaksinya menggunakan rupiah kayak gitu ya. Pendaftaran pedagang Payfast Payday 2025 dan timeline acaranya. Nah, ini dia pendaftarannya juga ada tuh ya, merchant dibuka Rabu ya 12 Maret 2025. Udah dibuka ya, Payfast dimulai hari Pi 14 Maret ya 2025, berakhirnya itu di tanggal 21 Maret ya. Kemudian untuk rincian lengkap tentang acara dan bagaimana pedagang lokal dapat bergabung, kunjungi pedoman pendaftaran Payfast. Anda bisa di sini ya, bagi yang ingin mengikuti festival Pi ya. Fitur baru perubahan nomor. Nah, ini yang terkait tadi ya teman-teman. Bagi yang ingin merubah nomornya, bagi yang sudah lolos KYC tapi nomornya itu udah nggak aktif gitu ya. Nah, ini ada kesempatan untuk memperbarui nomor lengkap ya teman-teman setelah menyelesaikan uji verifikasi keaktifan. Sebelumnya pionir yang mendaftarkan akun mereka dengan nomor telepon yang salah atau kadaluarsa tidak memiliki cara untuk mengedit seluruh nomor telepon ya. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. 3 poin penting ya, ada catatan ini juga bisa Anda baca. Fitur ini tidak boleh dimanfaatkan untuk transfer atau penjualan akun ya. Nah, jadi kalau teman-teman menjual akun, nah ini nggak boleh. Pi memiliki kebijakan ketat satu orang satu akun. Akibatnya jika Anda secara sadar dan sengaja mentransfer akun KYC Anda ke orang lain, maka Anda tidak akan dapat berpartisipasi dalam ekosistem Pi di masa mendatang. Karena tidak ada akun Pi Anda di masa mendatang yang dapat diverifikasi. Ya iyalah, masa kalau ingin memverifikasi nomor kita gitu ya, kemudian sudah ya tolol juga kalau jual akun ya. Saya pikir gimana nantinya untuk memverifikasi ya keaslian pemiliknya gitu ya. Nah, jadi intinya dari poin pengumuman ini ada 3 poin yang perlu kita pertegas teman-teman. Yang pertama adalah tentang 14 Maret itu adalah hari Payday. Kan sering sudah saya katakan sebelumnya ya, nggak ada pengumuman GCV itu nggak ada ya. Jadi udahlah ya, sudahi halumu kan saya bilang gitu kemarin, tapi saya dibully ya. Nah, jadi sekarang udah pas kan, sudah terbukti ya, nggak ada tuh GCV ya. 14 Maret itu adalah Payday ya, hari ulang tahun, dan kemudian ada acara yang namanya Payfast ya. Silakan yang bagi ingin ikut Payfast ya, kesempatan juga nih pas momennya pas banget ya di bulan suci Ramadan, atau mengadakan basar gitu ya, kemudian dikasihlah tuh ya wallet kalian pakai barcode-nya dicetak ya kan, ditaruh di depan apa namanya barang-barang Anda yang ingin Anda jual, kemudian Anda juga menerima koin Pi ya. Tentunya ukurannya, harganya saya pikir saya sarankan jangan GCV lah, karena sudah ada harga di bursa. Rugi ya, rugi banget kalau Anda mengikuti apa namanya berita-berita GCV ya. Saya pikir ini sudah open network, sudah jelas harganya, sudah resmi di bursa, harganya yaitu yang ada di bursa ya. Jadi patokannya sekarang kalau jadi pembisnis ingin menerima koin Pi ya, atau Anda ya kemudian menerima koin Pi untuk bisa membeli produk-produk Anda ya, ukurannya adalah ya di bursa. Jadi udah clear ya teman-teman. Saya pikir teman-teman sudah paham lah.
Ya, sudah saya jelaskan tadi, kalau Anda seorang pembisnis mobil atau rumah mewah gitu ya, kemudian Anda rela ditukar dengan 0,000 sekian pi gitu ya. Sementara di bursa 1 pi aja harganya 30.000 paling mahal saat ini ya. Nah, maka Anda rugi kan gitu. Saya sendiri kalau sebagai seorang pembisnis, saya nggak rela ya barang saya ditukar hanya 0,000 sekian ya. Lebih baik saya beli di bursa gitu yang udah ada harganya 1 pi 30.000 kan udah jelas. Jadi akal warasnya saya pikir teman-teman yang nonton video-video saya ya orang-orang yang akalnya cerdas dan juga pakai logika yang benar-benar masuk akal. Oke, salam cerdas, salam pioner, salam waras dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuan di tahun 2025. Mantap ya.